rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rabain dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast Obsasi Rabain, obrolan santai penuh informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Hari ini temanya penting banget karena bertepatan dengan Hari Kanker Paru Sedunia ya Ibu. Dan kita akan ngobrol santai soal penyakit ini karena kanker paru bukan cuma dialami oleh perokok aktif ya Bu, tapi juga bisa menyerang siapa saja termasuk yang terpapar asap rokok, polusi dan juga zat berbahaya lainnya ya Ibu. Sudah hadir di studio kita seorang dokter yang setiap hari pekerjaannya berkutat dengan organ vital yang satu ini. Mari kita sapa sekarang. Selamat datang Dokter Kiki. Halo, selamat pagi. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah dari poli ke sini ya Bu. Ya. Baik, mari kita kenalan dulu Bu Dokter ke pendengar podcast Obsasi hari ini, juga tentang aktivitas Ibu Kiki hari ini di rumah sakit kita Bu. Silakan Bu. Oke. Selamat pagi pendengar dan Obsasi. Iya. Perkenalkan saya Dr. Kiki Widiastuti, spesialis paru, konsultan, dan kebetulan baru saja menyelesaikan fellow di bagian onkologi toraks. Ya, jadi onkologi toraks itu terkait dengan kanker di rongga dada. Itu yang mungkin Bu Jenny ya. Iya. Kalau aktivitasnya sehari-hari sama ya, mungkin setiap hari ke poliklinik, Poli, ya. kemudian tindakan karena di bagian paru sendiri ada beberapa tindakan yang dilakukan, kemudian visit ke pasien. Visit pasien. Luar biasa dokter kita ini ya. Mungkin kalau parunya bisa berbicara sudah banyak cerita Ibu. Langsung nih Bu. Pendengar tentu ingin tahu nih Bu. Apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan kanker paru itu? Dan seberapa umum sih Bu penyakit itu di Indonesia? Jadi obrolan hari ini tuh karena kita terkait dengan Hari Kanker Paru Sedunia ya, 1 Agustus. Jadi kenapa kita harus tahu tentang kanker paru? Karena kanker paru ini ternyata nomor 1 angka kematian tertinggi di seluruh kanker, yaitu di Indonesia. Terus untuk angka kejadiannya di Indonesia ini termasuk nomor 2 tertinggi setelah kanker payudara. Nah, jadi cukup tinggi kasusnya, makanya perlu memperkenalkan termasuk kanker paru. Jadi kanker paru adalah kanker ya. Jadi kanker itu adalah sel tubuh yang dia berubah perilakunya menjadi lebih banyak membelah, kemudian sifat dan fungsinya juga berubah sehingga kalau di paru ya di bagian paru, tetapi kalau di bagian paru sendiri itu sebenarnya ada kanker yang primernya di paru, ada juga sebagai penyebaran dari kanker lain yang di rongga paru, di paru ya, di rongga toraks. Kalau saya belajarnya rongga toraks. Tertinggi ya Bu ya? Ya, kasus kanker paru itu tertinggi. Angka kematiannya. Ya, jadi makanya kita harus mengenali, kemudian melakukan screening dan deteksi dini. Nah, yang jadi pertanyaan lagi dari masyarakat, dari orang awam tentunya Bu ya, apakah kanker paru itu Bu hanya menyerang perokok aktif Bu? Bisa nggak kalau yang non perokok Bu? Oke, jadi kanker paru sendiri faktor resikonya ada beberapa ya. Yang satu adalah faktor resiko merokok, betul. Jadi rokok ini baik perokok aktif maupun perokok pasif itu mempunyai resiko terjadi kanker paru. Kemudian yang kedua terkait dengan pajanan polusi udara, pajanan radiasi, dan pajanan karsinogen ya. Karsinogen itu zat yang bisa merangsang terjadinya kanker. Nah, itu juga termasuk faktor resiko. Kemudian juga ada faktor genetik. Jadi kalau misalnya dalam keluarga itu baik ayah, ibu atau adik-beradik ada yang mengalami kanker paru, kita juga masuk dalam faktor resiko dini kanker. Kemudian juga salah satunya adalah usia. Ya. Jadi gejalanya Bu? Kalau gejala dari kanker paru sendiri, gejala kanker itu ada yang terkait dengan saluran nafas ya dari parunya, itu seperti batuk darah, ya sesak nafas. Ya ini mirip dengan gejala penyakit pernafasan lain. Nah, ini makanya
makanya sering tidak diindahkan ya. Apalagi Ya, kalau abaikan batuk ya Bu ya lama, sama pasien Bu ya ya. batuk Ya. lama. Kemudian juga ada gejala yang sistemik ya, jadi yang di luar organ paru itu seperti penurunan berat Penurunan berat badan, badan. ya, kemudian lemas, ya. Ada juga gejala terkait penyebarannya. Kalau Penyebarannya. kanker itu sudah menyebar, itu misalnya menyebar ke otak ya, maka pasien akan mengeluh nyeri kepala. Atau kalau penyebarannya ke organ lain, misalnya ada nyeri tulang, kalau penyebarannya ke tulang, seperti itu. Tapi semuanya harus dimulai dengan batuk? Tidak semua, karena tadi semua ya, Bu, ya? jadi kanker paru itu gejalanya, jadi kadang-kadang tuh mulai pelan-pelan ya, jadi tidak langsung drastis gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang awalnya tanpa gejala, tanpa gejala. baru ketemu di Indonesia ini kenapa angka kematiannya cukup tinggi, karena banyak pasien itu baru ketemu diagnosisnya itu setelah stadium 4. Nah, tadi saya sempat menjelaskan juga ya, kanker itu ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Ini sesuai dengan ukuran, kemudian dan penyebarannya. Jadi yang kalau sudah stadium 4 itu kalau sudah terjadi penyebaran di organ lain. Nah, kalau ukurannya masih kecil, misalnya kalau stadium 1 tuh ukurannya masih di bawah 3 cm. Ya, jadi kalau semakin dini kita temukan, jadi kalau misalnya kita menemukan kanker paru itu masih di stadium 1 sampai 3, maka angka harapan hidup dan pilihan terapinya jauh lebih banyak. Nah, ini makanya sekarang melalui Hari Kanker Paru Sedunia ini kita menemukan kesetaraan ya. Jadi semua pasien bisa melakukan screening dan deteksi dini sehingga kita bisa menemukan pasien dengan kanker paru itu lebih cepat, tepat terapinya sehingga bisa mendapatkan pilihan terapi yang banyak dan harapan hidupnya juga menjadi lebih panjang. Jadi kalau misalnya batuk dengan 2 minggu batuk terus dan 2 minggu nggak hilang-hilang, belum tentu kanker paru ya Bu? Oke, kalau ada gejala sering batuk-batuk 2 minggu. Oke, kalau gejala batuk itu termasuk salah satu gejala kanker, tetapi tidak semuanya ya, makanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kapan kita mulai curiga kalau misalnya kita punya faktor resiko, tadi misalnya perokok, ya, apalagi perokoknya lebih dari 20 tahun atau 30 tahun misalnya. Tadi kan salah satu yang termasuk resiko tinggi itu misalnya di atas 40 tahun, rokoknya lebih dari 30 tahun misalnya. Nah, itu harus kalau dia batuk ya harus curiga dulu nih, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Paling ringan dilakukan pemeriksaan foto ronsen, foto torak ya. Nah, kalau lebih baik dilakukan pemeriksaan CT scan torak. Iya. Jadi kalau saya berada di sekitar atau di yang terpapar ya Bu ya, terpapar dengan rokok tadi 2 minggu sudah batuk-batuk dan sembuh-sembuh, berarti perlu dicurigain Bu ya. Ya, kalau terkait batuk lebih 2 minggu tadi juga ini juga terkait penyakit yang lain ya mungkin ada tuberkulosis paru ya. Kalau tuberkulosis paru itu kalau batuk lebih dari 2 minggu sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan tes dahak dan langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena nanti dilakukan pemeriksaan untuk karena kalau batuk lebih dari 2 minggu itu maksudnya tersangka TB ya. Karena kita termasuk nomor 1 juga tuh tertinggi di nomor 2 nomor 1-nya. Nomor 2 tertinggi di dunia untuk kasus tuberkulosis. Iya. Nah, jadi bagaimana nih Bu prosesnya ya terdiagnosis kanker paru itu? Apakah memang harus memakai CT scan atau ada pemeriksaan lain dulu? Jadi pasien yang sudah ada faktor risiko, ada gejala, itu sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan pertama mendatangi dokter spesialis ya. Jadi kalau misalnya dari ke Vaskesnya boleh berkonsultasi, akan ada pemeriksaan dari dokter di Vaskesnya. Kemudian kalau memang pasien ini berisiko, kemudian gejalanya mengarah ke arah kanker paru, maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan ya, seperti rumah sakit Rabain ya, puskes ke kita ya, dari puskesmas, dari klinik atau dari dokter praktek ya, atau kalau yang pasien yang ini bisa langsung ke rumah sakit ya. Jadi ke rumah sakit bisa ketemu dengan dokter spesialis paru ya, baik yang konsultan yang fellow onkologi atau konsultan onkologi atau spesialis paru, atau kalau di kita juga ada spesialis penyakit dalam konsultan paru ya. Jadi bertemu dengan kami, kita melakukan pemeriksaan lanjutan ya, pemeriksaan fisik, anamnesa, kemudian juga jika memang
dicurigai maka akan langsung dilakukan pemeriksaan foto ronsen Foto dan pemeriksaan CT ronsen. scan. Ya, jadi kalau foto ronsennya dicurigai ada benjolan, nah Iya. itu dilakukan CT scan. Tetapi juga sebenarnya kalau yang pasien resiko tinggi itu boleh Iya. dilakukan low dose CT scan langsung. Ya, Oh, karena memang resiko tinggi. jadi foto torak baru CT scan ya dok Ya. ya. Nah, kalau di rumah sakit kita, Nah, alhamdulillah apa dok untuk layanannya? fasilitas sudah lumayan lengkap ya. Jadi Iya. kalau misalnya dari pemeriksaan ternyata didapatkan adanya benjolan ya Bu ya, mengarah ke arah tumor atau kanker paru, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui jenis selnya. Apakah ini memang jenis selnya, kalau ada benjolan kita bilangnya tumor ya. Nah, Iya. tumornya nanti ada apakah itu tumor jinak ataukah mengarah Dan kanker, itu harus ditemukan sel ganas. Nah, oh, pemeriksaan sel ganas ini nanti ditegakkan dengan dokter patologi anatomi. Nah, untuk pengambilan selnya, berarti kan kita melakukan tindakan untuk biopsi ya, Bu ya. biopsi. Nah, biopsinya itu kalau di kita ada namanya juga alat untuk teropong paru ya, bronkoskopi. Oh, Nah, bronkoskopi. bronkoskopi ini alat teropong paru lumayan canggih. Jadi di Sumatera Selatan mungkin hanya beberapa rumah sakit yang punya alat Iya. bronkoskopi ya. Jadi 8 pemeriksaan bronkoskopi, teropong paru. Nanti kalau sudah tanpa ada benjolannya dilakukan biopsi atau di pengambilan sampel yang kemudian dikirim ke dokter patologi anatomi untuk didapatkan jenis selnya. Iya. Nah, kalau misalnya didapatkan jenis selnya didapatkan sel ganas Iya. yang tegak adanya kanker paru, maka dilakukan terapi lebih lanjut. Lebih lanjut. Nah, terapinya adalah banyak ya Iya. modalitasnya ya, kemoterapi, radioterapi, pembedahan, tergantung dari stadium. Artinya dengan fasilitas kita yang ada tadi, kita bisa dilakukan di kita dulu, di rumah sakit kita dulu, atau sudah langsung dirujuk Bu pasien? Kalau untuk saat ini Rumah Sakit Rabain itu untuk diagnostik Ya. kanker paru kita sudah bisa Oh, ya. bisa. Karena kita rumah sakit rujukan untuk diagnostiknya. Iya. Tapi yang masih dalam proses, mudah-mudahan segera itu Iya. untuk terapi. Jadi untuk terapi kanker paru yang mungkin Iya. disegerakan ya insya Allah ya Bu Jenny ya. Jadi Iya, amin. disegerakan supaya Rumah Sakit Rabain bisa melakukan kemoterapi pada pasien-pasien kanker, terutama kalau di bidang saya kanker paru ya. Jadi kita nggak perlu rujuk lagi Ke pasien ke Palembang ya. Iya. Palembang. Jadi ya mudah-mudahan ini fasilitas dan kebutuhan penunjangnya mulai dilengkapi ya, mungkin gedung ya, Iya. gedung kankernya, kemudian petugas untuk yang ini sudah dilatih, termasuk saya kemarin ya dari Kemenkes itu juga udah ikut fellowship untuk Iya. onkologi torak, kemudian perawatnya, farmasinya untuk peracikan obat, Iya. kemudian Ruangan. Nah, balik lagi nih, Dok, kalau misalnya kembali ke faktor risiko, selain rokok apa sih Dok yang menyebabkan kanker paru itu? Ya, selain rokok, kapan kita harus curiga ya punya faktor resiko itu salah satunya juga adalah kalau kita pernah menderita penyakit kronik ya, jadi penyakit paru kronik seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, dan juga penyakit yang menyebabkan fibrotik, salah satunya adalah bekas TBC. Oh, itu. Jadi kadang-kadang terjadi perubahan dari sel-sel paru yang menyebabkan terjadinya kanker paru. Nah, jadi pada pasien-pasien ini boleh dilakukan pemeriksaan screening ya dan segera, apalagi kalau misalnya ada gejala atau dari hasil foto toraknya sudah ada gambaran. Nah, yang lebih menarik lagi dok ya, apakah vape salah, vape atau rokok elektrik itu lebih aman dok dibanding dengan rokok biasa? Soalnya anak saya nge-vape dok. Curhat ya. Oke, baik, ini tentang rokok ya. Tadi kita bahas bahwa salah satu faktor risiko dari kanker paru itu dari adalah tadi kan, merokok ya, merokok tembakau ya. Jadi rokok ini sekarang ada dua ya. Kalau kita bilang rokok batangan itu bilang rokok konvensional kan ya, rokok konvensional, rokok kretek kalau dulu ada ya, rokok sekarang yang ada filter. Nah, terus sekarang berkembang lagi rokok elektrik. Rokok elektrik ini namanya banyak. Jadi ada vape, ada e-juice katanya. Nah, e-sigaret ya kalau ini. Nah, ini rokok elektrik ini sebenarnya sama bahayanya ya. Sama bahayanya dengan rokok konvensional dan bahkan lebih di Tenggara lebih bahaya. Nah, karena ini kan baru ya. Mungkin di tahun 2019 itu pada saat kita heboh COVID itu juga di Amerika itu juga ada heboh kasus Ivali namanya. Jadi dengan pengguna vape itu dia mengalami gagal nafas. Nah, ya jadi rokok vape ini masih cukup bahaya juga Bu Jenny ya. Walaupun katanya
Iya. lebih kurang karena di rokok vape ini itu juga kan ada zat-zat kimia yang harusnya nggak masuk di paru ya. Iya. Nah, zat-zat kan ada rasanya ya. Iya, soalnya kalau berdampingan dengan yang nge-vape itu kan kadang aromanya lebih harum, nggak seperti rokok biasa. Pernah sekali di ruang pelayanan kita di Poli, ini dok ya. Kalau biasanya rokok kan kita sudah langsung dapat tangan nih. Misalnya, oh Pak jangan merokok di area layanan misalnya. Pernah sekali waktu ini sepertinya bau vape ya, cuma nggak bisa negur langsung. Ya, boleh ditegur karena itu sebenarnya Karena benar-benar bagian dari rokok ya, Iya. jadi rokok elektrik. Nah, tapi benar kadang-kadang mereka tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari Iya, rokok ya. Oh, iya. kan saya nge-vape. Iya, nge-vape, iya. Bahkan sekarang mungkin boleh dilihat di bandara atau di mana sekarang gambarnya bukan cuma hanya rokok disilang, tetapi juga vape disilang. Kalau kita melarang, jadi mungkin di rumah sakit kita juga mungkin bisa harus ya. dibaruin. Iya. Jadi logonya 2. Kadang ada yang merasa bahwa saya tidak merokok, saya Iya vape, itu. padahal sama gitu. Sama jadi ya, Rak, ya. harus sekarang larangannya lebih jelas saja. Lebih. Jadi ditambahkan dengan larangan vape juga. Nge-vape juga. Iya, soalnya memang anak-anak muda sekarang kalau kumpul kan benar-benar yang nge-vape lebih passion bilangnya Bu ya. Ya, Padahal jadi penyakitnya memang lebih dulu nunggu ya Bu ya. betul. Jadi mungkin belum banyak terlaporkan karena ini kan Iya. masih baru. Iya. Nah, sedangkan kalau rokok biasa itu kan sudah puluhan tahun ya, jadi Iya. sudah banyak kasus kayak kankernya sudah muncul. Karena tadi kan butuh puluhan tahun ya, Bu Iya. ya. Nah, yang vape ini karena masih baru mungkin belum banyak, tetapi Iya. prediksinya secara ilmiah ya, Iya. penelitian di hewan coba itu sudah menunjukkan bahwa ini juga berbahaya. Berbahaya. Nah, untuk jadi kita harus lebih banyak edukasi mungkin Edukasi. ya bahwa rokok elektrik itu sama bahayanya dengan rokok konvensional. Oke. Jadi langkah apa nih Dok untuk pencegahan yang bisa dilakukan sejak dini, terutama untuk masyarakat atau yang tinggal di daerah pertambangan atau perkotaan seperti kita ini Bu? Ya. Jadi yang pertama mungkin diri sendiri ya. Jadi Ya. kalau tadi kan lingkungan, Lingkungan, ya. kita sulit tapi Menyampaikan ya, Dok, mulai ya. dari kita sendiri. Jadi hidup sehat yang satu, hidup sehat karena ini terkait dengan pernafasan itu aset tadi. Iya, Jadi bilang ini betul. organ yang termasuk salah satu Iya. ini ya, atau diamond of life katanya Iya. ya. Jadi berliannya kehidupan itu paru gitu. Jadi dijaga ya, dijaga dengan melakukan hidup sehat. Iya. Hidup sehat adalah satu berhenti merokok ya. Jadi jangan merokok. Nah, berhenti merokok ini juga boleh loh konsultasi dengan dokter paru karena kita juga ada program untuk program berhenti merokok. Jadi itu ya Dok ya. itu nanti dibantu. Jadi bisa dengan terapi edukasi, kemudian juga bisa dengan obat-obatan. Jadi bukan obat ya, jadi pemberian terapi ya, jadi bisa lebih mudah untuk menghentikan kebiasaan merokok. Ya, jadi boleh gitu ya konsultasi. Nah, ini mungkin yang nggak tahu ya. Jadi ada ini bisa disediakan ruangan khusus ya untuk gitu session. Terus yang kedua, hidup sehat yang lain mungkin olahraga ya, karena kapasitas fungsi paru itu terkait dengan latihan ya, exercise. Jadi kita harus olahraga nih, banyak kan lagi FOMO-nya lari ya. Nah, itu bagus lari atau minimal jalan kaki minimal 30 menit sehari. Nah, itu terus makan makanan sehat. Jadi nggak benar nih sekalian ini Dok, kalau mau NCU kita minum air kelapa dulu biar bersih parunya ya, itu nggak benar ya, karena itu hoax ya. Jadi nggak. Jadi yang penting adalah mencegah. Jadi pakai. Terus untuk tadi kalau faktor lingkungan. Nah, ini tadi masalah masker ya. Jadi sebaiknya untuk kita lingkungan yang polusi udaranya cukup tinggi itu kita menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Jadi jangan segan, tambah cantik kok kalau pakai masker. Ya, jadi jangan segan. Jadi bukan yang pakai masker itu kalau pakai masker penyakitan, enggak. Memang masker itu mencegah kita keluar dari penyakit, mencegah kita dapat dari polusi, atau kalaupun kita sakit kita tidak menularkan ke orang lain termasuk keluarga kita. Jadi ayo kita gunakan masker kembali. Ya. Ini olahraganya kenceng Bu, tapi merokoknya juga kenceng Bu. Nah, itu jadi katanya merokoknya ya itu dua dua hal yang iya sudah saya olahraga juga nih, kenceng olahraganya, tapi rokoknya juga kenceng Bu. Ya, sama-sama merusak ya. Paru-parunya merusak. Walaupun olahraganya bermanfaat, tapi untuk organ yang lain seperti parunya juga merusak. Ya. Nah, pengalaman Dokter Kiki sendiri nih, apa sih Dok tantangan terbesarnya menangani pasien paru? Pertama mungkin stigma. Jadi kadang-kadang pasien paru terutama penyakit infeksi ya seperti tuberkulosis itu kadang-kadang stigmanya negatif. Jadi pasti terkait dengan
kotor misalnya, terkait dengan apa sosial ekonomi yang rendah, padahal tidak ya. Jadi kalau contohnya pada pasien tuberkulosis itu kita di Indonesia itu nomor 2 dari dunia kasusnya, jadi cukup tinggi. Jadi semakin cepat sama ya, pasien dengan TB semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati dan pasti bisa sembuh. Kalau TB insya Allah bisa sembuh kalau minum obat teratur. Nah kedua mungkin kayak seperti kanker paru itu deteksi dini dan screening kita masih kurang. Jadi pasien itu datang biasanya dengan stadium yang sudah lanjut. Jadi memang akhirnya untuk pilihan terapi dan kondisi pasiennya sendiri sudah menurun drastis, jadi sehingga beberapa terapi tidak bisa diberikan gitu ya. Nah ini, jadi tantangan kita adalah sekarang menemukan pasien-pasien sedini mungkin. Jadi biar mendapatkan pilihan terapi yang lebih banyak dan juga angka HRP-nya lebih tinggi ya. Yang lain sejauh ini sih kalau di Kabupaten Muara ini cukup sadar terhadap kesehatan paru ya, mungkin karena di lingkungan perusahaan ini ya tambang juga, jadi BSMS juga mendapatkan MCU. Nah kalau mendapatkan fasilitas MCU tuh sangat baik ya, lumayan karena bisa mendeteksi dini juga. Jadi salah satu kelebihan dari MCU adalah deteksi dini, jadi bisa menemukan penyakit yang belum ada gejalanya. Jadi kadang-kadang kalau konsul MCU biasanya komplainnya kan saya nggak ada keluhan dong, kok bisa ada gitu ya. Tiba-tiba karena memang medical check up adalah salah satu bentuk deteksi dini. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada benjolannya, misalnya kalau di paru ya, misalnya ada benjolannya, kok belum ada gejala karena usurannya masih kecil, tapi kita tahunya lebih. Jadi bersyukur kalau ada yang baik. Nah, yang terakhir nih dok, pesan dokter Kiki selaku dokter spesialis paru, konsultan ya untuk penyakit kanker paru, untuk masyarakat Muara Enim agar lebih peduli dok terhadap kesehatan parunya. Ya, mari kita jaga paru masing-masing karena ini aset ya. Kita pengen umurnya panjang tetapi juga yang sehat ya. Jadi nggak pengen kan kalau udah lansia nanti batu-batu atau susah gitu ya. Nah, jadi jaga paru dengan tadi rajin olahraga, jaga kesehatan parunya dengan tidak merokok atau melakukan kebiasaan lain seperti vape, merokok atau bakar sampah mungkin benar-benar juga ya, bakar sampah sore-sore itu ya dok ya. Ya, jadi itu termasuk salah satu polusi udara juga. Nah, kemudian juga makan makanan yang bergizi. Dan kalau saran saya untuk lingkungan kita yang polusinya juga cukup tinggi, pakai masker. Jadi kemana-mana kita usahakan pakai masker. Jadi supaya nanti di paru kita tetap sehat. Sehat, ya. Demikian, dan lupa kalau misalnya ada keluhan silahkan berkonsultasi ke rumah sakit Rabain. Boleh. Apalagi nanti ya dok ya, yang rencananya rumah sakit kita mau ada ini ya dok ya. Untuk kita juga kan sebenarnya untuk fasilitas dan SDM-nya juga cukup mumpuni ya, Bu Jenny. Jadi kayak dokter paru sini ada 2, ada konsultan parunya juga 1. Jadi untuk layanan parunya cukup sudah baik, sangat baik ya. Sukses selalu ya dok ya. Semoga dilancarkan nanti dok. Gedung 10 lantainya bisa melayani lebih baik ya, terutama untuk pasien-pasien yang dengan kanker paru. Luar biasa penjelasan dokter Kiki hari ini. Semoga bisa membuka wawasan kita semua, karena kesehatan paru itu bukan cuma soal rokok ya dok ya, tapi juga tentang gaya hidup, lingkungan, dan kesadaran diri kita sendiri. Buat sahabat Obsasi Rabain, mari mulai jaga kesehatan paru, hindari paparan asap rokok, gunakan masker. Kalau ada keluhan jangan ditunda-tunda ya dok ya. Bisa langsung. Jangan segan juga negur kalau ada orang yang merokok. Iya. Terutama kalau dalam satu rumah. Jadi usahakan dalam satu rumah bebas asap. Rumah bebas asap. Apalagi rumah sakit ya dok ya. Layanan publik. Tentunya Rumah Sakit Rabain siap melayani, termasuk spesialis paru profesional yang dengan fasilitas kita yang alhamdulillah sudah memadai ya dok ya. Sudah mendukung. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter Kiki atas waktu dan ilmunya, sudah dipoli, langsung diajak ke sini. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk sobat Obsasi Rabain, untuk mendapatkan layanan kesehatan paru di Poliklinik kita, Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat ada ya dok ya? Iya, ada. Ada. Kalau Senin sampai Kamis di jam 7.30 sampai di jam 12, hari Jumat
Cukup di jam 10 daftarnya. Daftarnya juga mau istirahat. Jangan lupa daftarnya pakai mobil. Ada sampai dong. sore. Iya, sampai ada. Tapi untuk pendaftarannya Iya, daftarnya sampai jam 10. Tapi layarnya polinya tutupnya jam 2. Iya, tutupnya sampai jam 2. Jam 3 kadang-kadang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Obsasi Rabain. Kita ada pantun, Ibu. Minum jamu pakai madu. Badan sehat, hati pun riang. Jangan anggap batuk itu adalah rindu. Kalau burung, segera periksa Bu ya, dan jangan bimbang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga paru Anda dengan baik. Tarik nafas dalam-dalam tentunya supaya dapat udara yang bersih ya Dok. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan.